Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membedah buku yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer, karya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Anwar LC MA, dengan subjudul yang saya pilih yaitu Bunga Bank dan Hukum Bunga Bank. Dan bentuk bukunya seperti yang kalian lihat di kiri ya, itu ada contoh bukunya. Karena untuk bukunya itu yang terbaru penampilannya seperti ini karena itu sudah cetakan ke-23. Untuk cetakan pertama sampai selanjutnya itu berbeda-beda untuk tampilan bukunya. Tapi untuk yang terbaru bentuknya seperti itu. Dan buku ini berisi tentang kasus-kasus muamalat di zaman sekarang dengan banyak sekali subjudul yang bagus-bagus, tetapi saya memilih dua saja karena terlalu banyak, yaitu Bunga Bank dan Hukum Bunga Bank. Dan buku ini juga banyak sekali mengandung atau menceritakan hukum-hukum muamalat di zaman sekarang seperti hukum menggunakan BPJS Kesehatan, atau hukum cicilan emas, hukum bekerja di bank, dan banyak lagi gitu. Untuk selanjutnya, ini merupakan foto beliau yang bernama Erwandi Tarmizi Anwar yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 September tahun 1974. Beliau menyelesaikan pendidikan D1 pengajaran bahasa Arab Lipia pada tahun 1994 sampai 1995 dan mengambil S1 Syariah Lipia pada tahun 1995 sampai 1999, mengambil S2 jurusan Usul Fikih Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud pada tahun 2001 sampai 2005, dan beliau juga mengambil S3 jurusan Usul Fikih Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud pada tahun 2006 sampai 2011. Dan beliau masih aktif sebagai penulis tetap kolom fikih kontemporer majalah Manhajuna Riyadh pada tahun 2003 sampai sekarang, dan juga penulis tetap kolom fikih muamalat kontemporer dan kolom halal haram majalah Pengusaha Muslim pada bulan Agustus tahun 2011 sampai sekarang. Dan langsung saja kita coba bedah buku beliau pada judul Bunga Bank dan Hukum Bunga Bank. Saya tambahkan untuk subjudulnya ya, untuk lebih dimengerti. Jadi bunga bank dari segi definisi dan hukum bunga bank pada perbankan konvensional. Jadi bunga yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Bank konvensional atau bisa kita sebut bank yang tidak islami, sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga, di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Lalu uang yang dihimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga, peminjam dan penabung, merupakan laba yang diperoleh oleh bank. Jadi dalam paragraf ini beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang menabung di bank itu di bank konvensional mendapatkan bunga rata-rata itu 3% per tahun. Dan ada juga yang memberikan bunga yang lebih tinggi, seperti contohnya bank digital yang biasanya itu 5% ke atas. Tapi pada umumnya bank konvensional itu 3% per tahun. Jadi umpamanya kita depositokan uang, umpamanya 100 juta, kita deposito selama 1 tahun, maka per tahun itu kita dapat 3%. Belum lagi nanti akan dipotong pajak bunga biasanya. Dan kalau ada lembaga atau orang yang meminjam uang ke bank, maka sudah ada persentase bunga yang sudah ditetapkan. Biasanya itu lebih tinggi
dari tabungan yang nasabah depositokan. Kalau tadi kan 3%, kalau kita minjam umpamanya itu biasanya itu lebih dari 5%. Jadi apalagi kalau tenornya lebih lama, kan ada bunga fix sama bunga floating. Kalau bunga fix itu bunga yang telah ditetapkan di awal. Kalau bunga floating, kalau sudah bunga fixnya sudah habis tenornya, kita masuk ke bunga floating dan biasanya itu lebih tinggi dari bunga fix. Dan bunga floating itu mengikuti kebijakan bank sentral kita, yaitu Bank Indonesia. Jadi perkataan beliau itu benar adanya, untuk bunga yang diberikan oleh bank kepada penabung itu rata-rata tuh di bawah 5%, tapi ketika kita meminjamkan uang, kalau kita meminjam uang ke bank, itu bunga yang harus kita bayarkan kepada bank itu lebih dari 5%. Seperti itu. Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan, hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen, atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum jahiliyah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih, akadnya adalah pinjaman. Karena pinjaman atau qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian qard ini sama dengan tabungan, di mana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank. Kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Jadi untuk masuk paragraf pertama, bank konvensional itu sama seperti zaman di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, di mana kaum jahiliyah pada zaman Nabi itu menggunakan skema riba jahiliyah, di mana ketika umpamanya si A meminjam uang kepada si B dan si B memberikan sejumlah uang, misalkan 10 dinar dalam tempo anggaplah 3 bulan. Saat sudah jatuh tempo, sudah 3 bulan, si A itu kesulitan untuk membayar dan meminta kepada si B untuk menaikkan jatuh temponya, misalkan minta 3 bulan lagi, dan si B itu memperbolehkan asalkan, nah asalkan ini yang riba, asalkan si A itu mengembalikan tidak 10 dinar, melainkan lebih, bisa 11 dinar, 12 dinar, anggaplah ditambah 1 dinar untuk menambah jatuh tempo selama 3 bulan. Nah, bank konvensional juga sama melakukan hal seperti itu. Ketika seseorang yang meminjam uang ke bank saat sudah jatuh tempo dan tidak bisa melunasinya, maka ada keterangan denda keterlambatan seperti itu. Dan untuk maksud paragraf kedua, itu bank konvensional biasanya kalau kita niatnya hanya menabung di tabungan itu, atau orang bank menyebutnya nasabah itu menabung, bukan meminjamkan sejumlah uang. Tetapi tetap dalam kaidah fikih, uang yang kita titipkan di bank itu akan dipergunakan oleh bank. Jadi maka statusnya berubah menjadi qard, bukan wadiah. Karena akadnya qard dan kita sebagai meminjamkan uang ke bank dan pihak bank sebagai penerima pinjaman, karena bank statusnya sebagai penerima pinjaman dan bank selalu memberikan bunga kepada kita atau imbalan dari akad utang piutang yang mereka sebut bunga, maka itu haram kita ambil. Akad ini tidak dapat dikatakan wadiah atau simpanan, karena para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
Para ahli fikih menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan uang memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, maka akad wadiah itu berubah menjadi akad qard. Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman qard, maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih. Bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga, maka bunga ini dinamakan riba. Kaidah fikih menyatakan setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Maka sudah jelas bunga bank konvensional, bunga tabungan itu riba. Jadi sebaiknya kita jangan menggunakan bank konvensional, apalagi saat kita membuka tabungan sudah jelas akan mendapatkan bunga sekian, sekian, dan sekian. Hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma. Baik, sekarang kita lanjut ke sejarah sedikit. Pada tahun 1965, dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam, telah diputuskan bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif maupun produktif. Riba diharamkan baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Pada tahun 1976, dalam Muktamar Ekonomi Islam Sedunia di Mekah Al-Mukarramah, yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara, menekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1983, dalam Muktamar Bank Syariah Sedunia, di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1985, Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota Oki, memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persenannya sejak awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Pada tahun 1986, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami, menfatwakan segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram. Jadi, fatwa haramnya bunga bank itu sangat jelas. Akan tetapi ada segelintir orang-orang yang berusaha menghalalkannya. Dan terkadang ia menggunakan dalil agama. Di antara dalil-dalil yang mereka gunakan adalah bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba yang berlipat ganda. Berbeda dengan bunga bank yang hanya sekian persen. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Surah Ali Imran ayat ke-130. Ustadz Dr. Erwandi mempunyai tanggapan bahwa ayat ini turun menjelaskan larangan riba. Di antara bentuk riba jahiliyah, yaitu bila jatuh tempo pelunasan hutang, misalkan 100 dinar, dan peminjam belum mampu melunasinya, maka hutang dijadwalkan baru dan dibayar tahun depan sebanyak 200 dinar. Maka ada selisih 100 dinar, dan begitu seterusnya hingga peminjam melunasinya. Dalam ayat di atas, tidak ada penjelasan bahwa riba hanyalah yang berlipat ganda. Bahkan sebaliknya, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bila seseorang bertaubat dari riba, ia boleh menarik jumlah uang yang ia pinjamkan, dan tidak boleh lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat ke-279. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa seberapapun keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba. Orang yang berusaha menghalalkan bunga bank berdalih bahwa riba diharamkan dalam akad pinjaman karena ditarik dari orang miskin yang membutuhkan pinjaman untuk menutupi kebutuhannya. Adapun bunga yang ditarik oleh bank adalah bunga yang ditarik dari pengusaha kaya. Maka bunga yang dibebankan kepada pengusaha merupakan sebuah keadilan sebagai imbalan dari dana yang digunakannya. Ustadz Erwandi mempunyai tanggapan, hal ini tidak benar. Akan tetapi, riba tetap diharamkan kepada para pengusaha atau orang kaya
Karena sejak zaman para sahabat sudah dikenal memberikan pinjaman kepada orang kaya untuk dijadikan tambahan modal usaha perniagaannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa orang-orang menitipkan uangnya pada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, lalu Zubair mengubah akad titipan menjadi akad pinjaman agar dapat digunakannya sebagai tambahan modal, dan di sisi lain penitip merasa aman, uangnya tidak akan hilang, berbeda dengan titipan murni atau wadiah. Karena penerima titipan wadiah tidak menjamin jika yang dititip itu hilang di luar kesengajaan. Ia berkata, saya tidak mau, jadikan akadnya qard, karena aku khawatir uang kalian hilang. Jadi maksudnya, ketika ada orang yang menitipkan uang kepada kita dengan status wadiah, kita umpamanya simpan di rumah dan terjadilah umpamanya malam harinya itu banjir besar yang dimana uang titipan orang tersebut itu hanyut, dan apakah kita sebagai orang yang dititipi itu harus menggantinya? Tentu saja tidak, karena itu murni tidak kesengajaan dan tidak kelalaian, karena kita berusaha untuk mengamankan, tapi kondisinya banjir besar, semua rumah hanyut, dan uang yang dititipi itu ikut hanyut. Karena saat kita bermuamalah dengan orang, itu akadnya adalah wadiah, dan uang tersebut juga karena akadnya wadiah harus sama, tidak boleh mungkin kalau sekarang serial nomornya berbeda uang kertas, dan juga tidak boleh kita gunakan. Karena ketika kita gunakan, walaupun kita menggantinya dan pasti itu serial nomornya berbeda, itu berubah dari akad wadiah menjadi akad qard atau pinjaman. Dan umpamanya juga saat kita dititipi uang, namun ketika kita bilang, saya tidak mau ini titipan, saya maunya saya ini pergunakan, walaupun sebentar tapi saya gunakan agar bila mana ada terjadi pada uang ini, uang kamu aman umpamanya. Dan contoh yang seperti tadi, karena ini akadnya qard, kita merubah dari akad wadiah ke akad qard, dan yang menitipkan juga mengizinkan, dan ketika umpamanya malam banjir besar, uang hanyut, apakah kita harus menggantinya? Tentu saja wajib mengembalikannya, karena akad itu sangat krusial ya. Karena kalau pas awal itu wadiah, saat uang itu hanyut karena ketidaksengajaan, kita tidak perlu eh, bertanggung jawab seperti itu. Tetapi saat akad itu berubah menjadi qard, saat perjanjian awal kita wajib menggantinya karena itu adalah akadnya qard. Dengan demikian, sekalipun pinjaman diberikan kepada orang kaya, tetap haram menarik bunga. Inilah sebuah keadilan. Dan tidak mungkin bunga riba sebuah keadilan. Karena jika dibenarkan menarik bunga dari peminjam, maka saat pengusaha tersebut rugi dalam usahanya, pihak penarik bunga tetap menarik hutangnya ditambah bunga, dan saat dia untung, ia juga menarik hutang ditambah bunga. Jadi, yang tetap untung hanya pemberi pinjaman, sekalipun penerima pinjaman merugi. Ini adalah sebuah kezaliman dan bukan keadilan. Jadi untuk maksudnya, jika ada orang yang tetap berdalih bahwa tidak apa-apa memungut bunga untuk pinjaman, untuk kalangan bawah mungkin persenannya lebih kecil, dan untuk orang kaya itu persenannya besar, tetap itu adalah sebuah kezaliman. Karena pinjaman, walaupun yang peminjam tersebut untuk usahanya rugi maupun untung, tetap harus membayar utangnya plus ditambah bunga. Dan yang tetap untung itu tetap saja si pemberi pinjaman, karena pemberi pinjaman itu aman, walaupun si penerima pinjaman mau untung mau rugi tetap harus membayar bunga. Jadi ada resikonya, tetapi si pemberi pinjaman itu tidak memiliki resiko. Dengan demikian, maka transaksi simpan pinjam di bank konvensional murni transaksi riba karena akadnya adalah qard, dan peminjam disyaratkan melunasi hutangnya melebihi nominal pinjaman. Hukum haramnya bunga dari akad pinjam meminjam juga sama.
baik menggunakan sistem konvensional seperti bank dan rentenir. Begitu juga hukumnya bila dijalankan dengan cara kontemporer menggunakan aplikasi atau dikenal juga dengan fintech atau financial technology seperti aplikasi pinjaman online yang sekarang sudah bertebaran di Play Store ataupun App Store. Baik, kurang lebih itu saja isi dari subjudul bunga bank dan hukum bunga bank yang terdapat di dalam buku Muamalah Kontemporer. Baik, itu saja isi dari subjudul bunga bank dan hukum bunga bank pada buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Dan selanjutnya saya akan mencoba setelah kita sama-sama mendengarkan tentang subjudul yang barusan saya paparkan untuk kita cari permasalahan penelitiannya apa, model, metode, teori, dan sebagainya. Kita langsung saja. Untuk yang pertama itu permasalahan penelitian. Jadi untuk permasalahan penelitian yang diangkat dalam buku tersebut adalah tentang hukum bunga bank konvensional. Buku ini mengkaji apakah bunga bank konvensional merupakan riba, yang mana riba adalah transaksi yang diharamkan dalam Islam. Dan jawabannya sudah kita tahu ya, bahwa bunga bank konvensional itu merupakan riba dan haram ketika kita menggunakan bank konvensional untuk menabung, dan dikhawatirkan memang akan mendapatkan bunga sekian persen, dan meminjam uang di bank konvensional juga diharamkan. Untuk yang kedua itu model penelitian. Jadi buku Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi ini menggunakan model penelitian deskriptif. Model penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau permasalahan yang ada. Dalam hal ini, buku tersebut menggambarkan hukum bunga bank konvensional. Dan yang ketiga, metode penelitian. Yang digunakan dalam buku ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel. Dalam hal ini, buku tersebut mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti Al-Quran, hadis, fatwa, dan pendapat para ulama. Dan yang keempat, itu teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam buku ini adalah teori riba. Teori riba merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum riba dalam Islam. Dalam hal ini, buku tersebut menggunakan teori riba untuk menganalisis apakah bunga bank konvensional merupakan riba. Dan yang kelima, hasil penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari buku tersebut adalah bahwa bunga bank konvensional merupakan riba. Hal ini dikarenakan bunga bank konvensional memiliki unsur riba, yaitu adanya tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman, tanpa adanya imbalan yang wajar. Dan yang terakhir, referensi atau rujukan yang digunakan peneliti. Saat kita tadi mencoba mendengarkan, dan dalam buku tersebut itu banyak sekali nukilan-nukilan dari Al-Quran, hadis, fatwa-fatwa lembaga fikih internasional, maupun pendapat para ulama. Namun untuk subjudul lain mungkin rujukannya lebih banyak lagi, tetapi dalam subjudul yang saya coba jelaskan itu kurang lebih ada 4. Jadi seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam hal yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.